Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Mamis. Terima kasih sudah kembali ke resepi Mami Ji. Mamis, hari ini Mami mau buat roti isi durian yang lagi viral banget di kampung halaman Mami. Lihat nih Mams, di salah satu grup kuliner yang ada di kisaran kota kelahiran Mami. Nah, banyak banget para penjual online shop yang menjual roti isi durian lumer ini Mams. Namanya kalau di sana itu kue rolling durian Mams. Nah, karena penasaran Mami coba buat sendiri deh di rumah. Akhirnya Mami berhasil dan alhamdulillah dapat banyak banget sambutan positif di kota Palembang. Dan banyak banget yang minta Mami untuk share resep rahasia roti isi durian ini Mams. Nah, ini dia resepnya roti isi durian ala Mami Ji. Selamat menyaksikan ya Mams. Oke Mams, langkah pertama kita buat dulu pasta terigu karena di sini Mami menggunakan metode Tangzong. Bahan-bahan yang perlu Mami siapkan adalah 200 ml susu cair. Di sini Mami menggunakan takaran 1 buah atau 1 kotak susu cair ukuran yang sudah pas yaitu 200 ml. Boleh memakai merek apa saja ya Mams ya. Di sini Mami memakai susu cair full cream. Selanjutnya Mami akan menambahkan 200 ml air. Lalu selanjutnya tambahkan 4 sendok makan tepung terigu. Setelah itu diaduk rata dengan menggunakan whisk sampai tidak ada yang menggerindil ya Mams tepung terigunya. Lalu lanjut hidupkan api kompor dengan api sedang yang cenderung kecil ya Mam sambil terus diaduk. Jangan sampai mendidih ya Mam. Jika sudah menjadi pasta seperti ini, matikan langsung api. Lalu aduk-aduk terus sampai agak dingin, kita sisihkan. Oke, langkah selanjutnya kita buat adonan rotinya, Mams. Bahan-bahannya adalah 1 kg tepung terigu, lalu 17 gram ragi, 12 sendok makan gula pasir. Di sini Mami memakai adonan roti manis jadi memakai banyak gula pasir ya, Mams ya. Lalu 1 sendok makan SP. Setelah itu kita tambahkan 300 ml air. Dan terakhir kita akan menambahkan 100 gram mentega atau margarin. Dan jangan lupa juga kita akan menambahkan pasta terigu yang sudah kita buat tadi ya Mams. Oke, selanjutnya kita ulen Mam. Pastikan tangan sudah bersih ya Mams. Aduk rata bahan. Terlebih dahulu aduk rata 4 bahan ini. Jika sudah seperti ini, kita masukkan pasta terigu. Lalu setelah itu uleni kembali ya Mams. Sambil diberikan air sedikit demi sedikit. Diulen kembali. Ini Mami memakai adonan 1 kilo ya Mams, jadi agak sedikit berat mengulennya memakai tangan, tapi memang harus sabar dan telaten ya Mams. Oke, setelah setengah tercampur rata seperti ini, selanjutnya kita akan ulen di atas karpet bersih ya Mams. Selanjutnya kita tambahkan mentega terlebih dahulu. Lalu lanjut kita akan menguleninya sampai kalis ya Mams. Di sini Mami sarankan untuk menguleninya di atas lapisan yang tidak mudah bergerak seperti ini ya Mams. Ini Mami menggunakan karpet, jadi agak susah ya menguleninya. Jadi Mami sarankan untuk menggunakan sejenis playmat atau lapisan yang khusus untuk menguleni roti ya Mams.
Oke, Mami akan tunjukkan bagaimana cara teknik menguleninya sampai kalis. Tanda caranya adalah seperti terlihat di video. Nah, lihat kan, ini seperti kayak ketarik-tarik gitu, Mams. Jadi sulit banget pakai karpet ini. Jadi Mami saranin untuk pakai playmat aja. Nah, menguleninya seperti ini, Mams. Seperti kita kalau mengucek baju di rumah gitu. Lalu selanjutnya kita banting-banting adonan. Membanting-banting adonan ini salah satu teknik supaya adonan cepat kalis ya, Mams. Biasanya Mami bisa sampai 50 kali membanting adonan supaya adonannya cepat kalis. Oke, kurang lebih sekitar 30-45 menit tadi ya Mami mengulen. Kita cek adonannya. Jika sudah lentur seperti ini dan tidak mudah putus, seperti ini ya Mams. Tampilannya transparan dan tidak mudah terputus ketika kita tarik. Nah, ini artinya adonannya sudah kalis. Selanjutnya kita akan langsung membagi adonannya, Mams. Jadi kelebihan proses ini adalah kita tidak memproofing adonannya terlebih dahulu, tetapi kita akan langsung membentuk adonannya, dan proses proofing nanti adalah ketika adonannya sudah ditata di dalam loyang. Oke, Mams, satu adonan ukuran 1 kilo terigu ini bisa Mami jadikan roti untuk ukuran 2 loyang tulban diameter 20 cm dan 2-3 loyang ukuran 25 kali 10 cm, yaitu loyang berbentuk persegi panjang ya Mams. Ini kita bagi-bagi adonannya sesuai selera Mamis di rumah ya, atau sesuai kapasitas ukuran loyang yang akan kita pakai. Di sini Mami membaginya menjadi setiap satu loyang yang panjang, Mami membagi adonannya menjadi 8 dan dibulat-bulatkan seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan putar seperti ini Mams agar adonannya tadi mulus ya. Nah, kita pertegas lagi bentuknya dengan memutar dengan dua sisi tangan. Oke, sudah selesai Mams. Kita tata di atas loyang yang sudah dioles dengan margarin Mams. Nah, ini dia satu loyang persegi panjang ini. Mami isi 8 buah adonan ya Mams. Oke, kebetulan Mami ada sisa adonan, jadi iseng-iseng Mami buat nasi kanban, Mam. Dapat 4 buah, lumayan. Jadi Mexican bun ini Mami isi dengan margarin saja atau mentega ya Mams, kalau adanya mentega. Dan dibulat-bulatkan kembali seperti ini, baru nanti akan Mami beri topping di atasnya, yaitu topping adonan kopi. Di sini Mami tidak spesifik menunjukkan adonan kopinya ya Mams, karena lagi terburu-buru menyelesaikan pesanan. Tapi untuk next time Mami akan buat gimana caranya buat roti ban yang benar-benar lengkap dalam satu video ya Mams. Oke, ini kita diamkan 1-2 jam sampai mengembang ya Mams. Selamanya proses ini tergantung suhu ruang ya Mams. Nah, setelah 1 jam ternyata adonan Mami sudah mengembang sampai 3 kali lipat loh Mams. Tuh kelihatan menul-menul sudah ya. Selanjutnya olesi permukaannya dengan air putih atau dengan susu cair. Oles sampai rata di atas permukaan roti, dengan lembut saja olesnya ya Mams ya. Jadi pelan-pelan dan jangan mengejutkan adonan rotinya, karena nanti adonan rotinya bisa kempes seketika atau turun atau bantet ya Mams. Oke, selanjutnya kita panggang di oven yang sudah dipanaskan selama 10 menit. Selanjutnya kita atur kembali suhunya. Kita panggang dengan suhu 250 derajat menggunakan api bawah terlebih dahulu selama 20 menit. Di sini Mami langsung reset 30 menit di waktunya ya Mams. Nah, setelah 20 menit awal berlalu, pindahkan ke api atas bawah dan panggang kembali selama 10 menit untuk mematangkan bagian atasnya ya Mams. Tuh lihat menul-menul banget ya Mams. Jadi gemes banget ketika lihat dari luar oven, roti kita menul-menul banget. Oke, setelah total 30 menit proses pemanggangan, keluarkan roti dari dalam oven. Jadi Mams, selamanya proses memanggang dan mengenai suhu temperaturnya itu tergantung dengan jenis oven masing-masing ya Mams ya. Oke, langsung kita oles permukaannya dengan margarin dan mentega. Nah, setelah dioles margarin dan mentega, jadinya glowing dan shining banget ya Mams ya. Cantik banget dan mulus banget.
Nah, ini dia Mexican bun yang tadi Mami buat Mams dari sisa adonan. Mami dapat 4 buah. Lumayan lah hasilnya. Untuk video lengkapnya insya Allah Mami akan share kapan-kapan ya Mams. Selanjutnya kita akan isi roti dengan bahan isian. Langkah pertama kita lubangi roti dengan menggunakan sumpit seperti ini ya Mams, untuk memberikan ruang atau celah di dalam adonan. Selanjutnya kita akan semprotkan selai isian durian yang tentunya sudah Mami buat ya Mams. Dan kita masukkan ke dalam plastik lalu disemprotkan ke dalam roti seperti ini. Nah, untuk isiannya ini sesuai selera ya Mams, karena ini Mami buat roti rolling isi durian, jadi Mami isinya pakai selai durian homemade buatan Mami. Untuk resepnya Mami tunggu video 2 hari ke depan ya Mams ya, Mami akan update. Setelah diisi dengan isian, ratakan bagian atasnya dengan menggunakan selai duriannya saja. Lalu beri parutan keju, atau Mamis juga bisa menggunakan meses atau taburan kacang. Jadi sesuai selera saja ya Mams ya. Selanjutnya kita toppingin kembali dengan menggunakan coklat lumer seperti ini. Ini juga selai coklatnya Mami buat sendiri ya Mams ya. Jadi semuanya itu 100% homemade. Jadi dijamin banget rasanya pasti enak Mams. Sudah jadi Mams. Nah, ini dia nih merek bakulannya Mami Mams. Ini sudah Mami kemas dan siap untuk diantar ke pemesannya. Ini enak banget loh Mams, rotinya itu lembut dan isiannya tuh lumer banget. Masya Allah banget ini enaknya Mams. Bagi pencinta durian pasti nagih banget makan roti isi durian ini. Nah, ini dia bakulannya Mami yang bentuknya kotak ya Mams. Ternyata roti isian durian lumer ini dapat sambutan yang luar biasa baik banget dari kota Palembang loh Mams. Terbukti Mami ya sempat kewalahan nerima orderan sampai harus buat waiting list Mam. Lebay banget gak sih? Karena roti buatan Mami ini 100% homemade atau buatan tangan lagi, tanpa menggunakan mesin. Jadi prosesnya memang gak bisa cepat dan jadi gak bisa buat banyak ya Mams ya. Jadi hanya terbatas saja. So orderan harus Mami batasi tiap minggunya. Alhamdulillah ya Mams kalau namanya rezeki. Yuk Mamis di rumah buat peluang usaha dari resep ini. Boleh banget dicoba Mams. Dijamin pasti orang-orang bakal ketagihan Mams. Oke Mams, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa untuk dukung terus channel Resepi Mami Ji dengan cara subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar positif kalian tentunya. Sampai jumpa di video pembuatan selai durian selanjutnya ya Mams. Jangan lupa untuk update dan menyaksikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.